mengingatkan sepenggal kenangan masa lalu, menyusup lengkap bersama berakhirnya masa Helwa menjadi seorang istri dari seorang ustadz bernama Ahlan Nathil Fahradis. Pak Gunawan beserta Ada memutuskan untuk mengkuliahkan Helwa di luar kota demi kebaikan Helwa, agar tak terlalu terpuruk dengan masalahnya. Helwa membuka kaca mobil saat mobil melewati mal di mana Helwa pernah bersenang-senang dengan Ahlan di dalamnya. Air mata kembali menetes di pipinya. Rasanya baru kemarin kita mengecap manisnya hidup sebagai pasangan suami istri, merencanakan masa depan bersama, tapi semua telah berubah bahkan tanpa aba-aba, hingga pada akhirnya kita sama-sama meninggalkan. Lirih Helwa dengan air mata yang semakin deras bercucuran. Si dokter hati. Lembayung senja tampak merana, tanpa terasa hari-hari telah berlalu, peredaran masa silih berganti telah Helwa jalani. Setelah 5 tahun lebih Helwa menempuh pendidikan di luar kota, kini ia kembali mengepakkan sayapnya di kota kelahirannya. Dengan harapan membuka lembaran hidup baru tanpa bayangan masa lalu. Di umur ke-24 tahunnya, kini Helwa menjelma gadis dewasa dengan kecantikan yang semakin bertambah. Kering air mataku, mengingat tentangmu, tentang kita yang tak jodoh. Dulu pernah bermimpi saling memiliki, nyatanya pun tak kesampaian. Helwa tersenyum hambar, saat tak sengaja mendengar potongan lirik lagu dari radio yang disetelnya, seakan lagu itu menyindir dirinya. Mendadak Helwa mengenang masa lalunya, namun hanya sekilas. Selanjutnya ia menyibukkan diri dengan bersiap-siap untuk pergi memenuhi undangan acara tunangan kakek perempuan Ara. Awalnya Helwa menolak, malas untuk pergi ke keramaian, namun Ara membujuknya dengan embel-embel kangen. Setibanya di sana acara langsung akan dimulai, tapi mempelai pria minta sedikit waktu untuk menunggu seseorang. "Nah, ini dia Pak Dokter tamu istimewaku," ujar calon mempelai laki-laki sambil menunjuk seorang pria berperawakan tinggi dan putih yang baru timbul di depan pintu. "Maaf telat, tadi masih ada pasien dadakan." Sang pria berucap seraya membuka jas putihnya. Serasa tak begitu asing dengan suara tersebut, Helwa menoleh, lantas mengerutkan alis. "Itu seperti Kak Chandra bukan, Ra?" Helwa menatap Ara yang sedang tersenyum-senyum sendiri. "Iya, Kak Chandra itu sepupunya yang akan jadi suami kakak aku nanti," jawab Ara dengan masih tersenyum. Dari kejauhan sana Chandra tampak menatap keberadaan Ara dan Helwa tanpa ekspresi. Lalu, tak lama dari itu acara tukar cincin pun dimulai. Namun tak lama dari itu, tiba-tiba lampu hias ruang tamu jatuh tepat mengenai Helwa. "Helwa awas!" Di waktu yang tepat Chandra menolong Helwa hingga keduanya sama-sama terjatuh. Helwa terselamatkan, namun tangan kanannya sedikit terluka kena gesekan beling saat lampu jatuh. "Helwa, kamu gak apa-apa?" Chandra tampak panik, begitu juga Ara dan juga lainnya yang seketika heboh. Chandra hendak memegang luka di tangan Helwa namun segera Helwa cegah. "Aku gak apa-apa kok Kak Chan." Sontak Chandra terdiam. "Gak apa-apa-apanya, tangan kamu berdempat lagi tuh, tunggu aku ambilin kotak obat dulu di mobil." Chandra berlari keluar. Ara membantu Helwa berdiri dan membawanya duduk di kursi balkon. Tak lama setelah itu Chandra datang bersama adik perempuannya Chandrika dengan membawa kotak obat. "Sini Hel tangannya, biar aku obatin." Chandra hendak meraih tangan Helwa, namun lagi-lagi Helwa mencegahnya. "Maaf Kak, aku bisa sendiri." Helwa menolak halus. Chandra terdiam beberapa saat, hingga Ara berdehem. "Kak Chandra gak usah tersinggung dulu. Sekarang Uhti Helwa ini lagi jaga kontak fisik secara langsung dengan yang bukan mahramnya, secara kan dia sarjana pendidikan agama Islam." Ara tersenyum menggoda. "Nggak kok, aku ngambil jurusan matematika." Helwa yang merasa gak enak campur malu berusaha mengelak. "Itu kan pas nempuh S1, S2-nya kan sarjana pendidikan agama." Protes Ara seraya mengambil alih kotak obat dari Chandra. "Judge, biar aku aja yang ngobatin Kak Chan." Chandra langsung mengangguk, setelah mengobati tangan Helwa dan memperbanyak Ara pamit sebentar karena dipanggil kakaknya untuk berfoto.
Chandra juga pergi mengembalikan kotak obat ke mobil. "Nama kakak Helwa itu Salwa, bukan?" tanya Chandrika, gadis cantik yang masih duduk di bangku SMA saat mereka tinggal berdua saja. "Iya, kok tahu?" Helwa tampak heran. "Soalnya Kak Chen sering banget cerita tentang kakak ke aku dan bunda. Bahkan sejak masih SMA, Kak Chen cerita ke bunda bahwa di sekolah ia menyukai seorang siswi yang cantiknya kayak bidadari. Siswi itu sering melakukan kecerobohan juga sering dihukum. Di situ Kak Chen pengen banget jadi pahlawan untuk siswi itu." Helwa senyum mencebih. Tak percaya dengan cerita Chandrika, mustahil jika Chandra menyukainya dulu. Mendadak Helwa geli mengingat masa-masa kenakalan remajanya. Dulu dirinya paling sering menerima hukuman hingga pacaran di sekolah, berpelukan dan hendak dinikahkan. Lalu, Helwa segera memutus ingatannya agar tak terhubung ke masa lalu yang akan membuatnya terpuruk kembali. Kak Chandra juga banyak menyimpan lukisan-lukisan wajah kakak dan memajangnya di meja belajarnya. Katanya bikin semangat lihat senyuman kakak. Pernah bunda menyuruh Kak Chen untuk mengungkapkan perasaannya, tapi kata Kak Chandra kakak udah milik orang. Terus pas lulus SMA katanya kakak kuliah di luar kota. Kak Chandra juga ingin ikut kuliah di tempat kakak, tapi ayah gak setuju. Nyuruh Kak Chandra tuh kuliah di sini saja dekat dengan keluarga. Tuturnya Chandrika. Helwa kembali tersenyum. Tak begitu menanggapi kata-kata Chandrika. Bisa saja dulu Chandra hanya iseng bicara tentang dirinya sebab kenakalannya yang bikin para OSIS kewalahan. "Hei, lagi bicarain apa? Kok serius banget kayaknya?" Tiba-tiba Chandra sudah kembali. "Bicarain tentang gadis kakek dulu," jawab Chandrika membuat sang kakak menautkan alis tanda tak paham. Namun setelahnya Chandrika pamit pergi untuk menemui kawan-kawannya. Helwa merasa canggung ditinggal berdua dengan Chandra, walau di sekitarnya masih terdapat orang-orang yang lagi ngobrol sambil menikmati hidangan. Helwa berdiri dekat balkon sambil menatap bintang di langit. "Mubazir banget ya Hel, cewek seistimewa kamu belum ada yang miliki." Chandra memecah keheningan dengan candaan, seraya ikut berdiri di samping Helwa dengan berjarak. Helwa hanya tersenyum tanpa menatapnya. Kini Helwa dan Chandra telah sama-sama tumbuh dewasa. Chandra menjelma pria tampan, begitupun Helwa yang semakin cantik. "Makasih ya Kak," celetuk Helwa. Untuk yang tadi, udah nyelametin, juga untuk yang di sekolah dulu-dulunya, yang sering banget kakek nolongin, dan..." Helwa menjeda kalimatnya. "Dan apa?" "Dan untuk malam itu, kakek sudah mau memberiku tumpangan pulang." Seketika Helwa menunduk, kata-kata terakhirnya membuat ia teringat akan malam yang menyakitkan baginya, saat dirinya keluar dari rumah Ahlan dengan membawa luka duka nestapa. "Tidakkah kau ingin membuka hatimu lagi, Hel, untuk pria lain?" Chandra menatap Helwa yang masih tertunduk dari samping. Helwa tersenyum hambar, sebagai jawaban. "Jika hatimu masih terluka, bisakah aku menyembuhkannya, Hel?" ujar Chandra hati-hati. "Setiap orang bisa berdamai dengan lukanya, tapi gak semua orang bisa sembuh dari traumanya." Chandra terdiam sesaat, dipandanginya wanita ayu yang telah mengisi hatinya selama beberapa tahun lamanya. "Baiklah, sembuhkan dulu hatimu sebelum memulai kisah yang baru," ucap Chandra sebelum akhirnya pamit untuk pergi. Seperginya Chandra, Helwa kembali mendongakkan wajahnya menatap bintang dengan tatapan sendu. Mungkinkah ia bisa mencari penggantinya Ahlan? Membuka hatinya lagi untuk pria lain, menggantikan posisi Ahlan. "Sekarang Kak Chandra makin ganteng ya, Hel." Ara tiba-tiba datang berdiri di samping Helwa. Ia mengikuti program pendidikan akademik profesional dengan lulusan yang mempunyai kualifikasi magister bidang kedokteran dan sekarang ia menyandang gelar dokter. Gak heran dulu di sekolah ia siswa paling pinter selain Hulia, juga teladan. Kak Chen yang memiliki nama lengkap Chandra Prawida itu putra tunggal seorang TNI Yuda Prayoga. Cita-cita Kak Chen jadi pelukis, tapi Pak Yuda ingin Kak Chen jadi seorang dokter. Karena Kak Chen tipe nurut orang tua, jadilah ia seorang dokter. Tipe aku banget. Ara tampak antusias menceritakan tentang Chandra. "Awal ketemu waktu itu Kak Chandra nolongin kita.
lebih tepatnya kamu pas jatuh dari pagar sewaktu manjat. Kak Chandra baik banget. Dari awal aku sudah mengagumi anak kelas IPA yang umurnya terpaut 6 bulan di atas kita itu. Imbu Ara lagi. Helwa terdiam 1000 bahasa mendengar pernyataan bahwa Ara sepupunya menyukai Chandra, laki-laki yang barusan menawarkan diri ingin menyembuhkan luka di hatinya, dalam artian ingin masuk ke hati Helwa. Mendadak hati Helwa dilema, tadinya ia pikir Chandra akan menjadi dokternya, dokter hatinya. Move on yang menyakitkan. Kesibukan Helwa sehari-harinya sekarang ialah mengajar di sekolah SMA milik Pak Gunawan yang merupakan ayahnya, yang juga merupakan tempat ia sekolah dulu. Hal itu ia lakukan atas permintaan ayahnya. Di sana Helwa mengajar sebagai guru agama, walau ia juga ahli dalam matematika sesuai jurusannya yang diambil saat menempuh S1, tapi entah kenapa ia lebih memilih pelajaran agama, mengamalkan bekal ilmu yang diperolehnya saat menempuh S2. Sebenarnya berat Helwa menerima permintaan Pak Gunawan untuk mengajar di sekolah tersebut, sebab begitu banyak kenangan-kenangan yang akan membuatnya kembali ke luka 5 tahun yang berusaha ia hapus permanen dari memorinya. Helwa duduk di bangku taman sekolah dengan pandangan menyapu sekelilingnya, melihat murid berpakaian seragam putih abu-abu, membuatnya bernostalgia ke 5 tahun yang lalu. Helwa tersenyum, ternyata ia juga pernah seperti mereka, sebahagia mereka saat ada jam mata pelajaran kosong, bahkan Helwa juga ingat ia sering bolos, sering dihukum dan... Senyum Helwa seketika pudar, mendadak ingatannya terhenti pada 2 sosok orang yang begitu menyakitkan saat diingat, yaitu Ahlan dan Hulia. Ternyata kenangan itu masih segar di ingatannya, sakitnya juga hangat ia rasa. Tafakur Helwa buyar ketika Ibu Hanifah menghampirinya. Ibu Hanifah adalah guru semasi Helwa sekolah, namun sampai sekarang masih setia mengabdikan diri mengajar di sekolah tersebut. Bu Hanifah jugalah guru yang menyukai Ahlan, hingga pernah membenci Helwa saat tahu Ahlan menikahi Helwa. Helwa menyalimi Bu Hanifah, walaupun sekarang berprofesi sama, namun Bu Hanifah tetap guru Helwa. Ini, saya mau ngasih undangan buat Bu Helwa. Bu Hanifah mengulurkan buku undangan sambil duduk di bangku sisi Helwa. Wah, jadi ibu udah mau nikah? Tanya Helwa antusias. Iya dong Bu, ternyata ngejomblo terus gak enak. Canda Bu Hanifah. Bu Hanifah gadis cerdas juga cantik, banyak sedari dulu pria yang ingin mempersuntingnya. Namun Bu Hanifah yang belum bisa move on dari Ahlan, menolak beberapa pria yang melamarnya. Walaupun ia tahu Ahlan kala itu sudah beristrikan Helwa. Duh, mendadak saya tersindir Bu, saya juga jomblo soalnya. Jawab Helwa dengan candaan juga. Kalau gitu jangan lama-lama, segera menyusul Bu, nyelip juga gak apa-apa. Seketika Helwa melepas tawanya, mendengar candaan Bu Hanifah. Terselip rasa bersalah di hati Helwa mengingat ia pernah dibenci Bu Hanifah sebab ia menjadi istri Ahlan, walau tidak ada niatan merebutnya. Definisi kesepian, ketika kita punya banyak hal yang ingin diceritakan namun tak ada telinga yang bersedia mendengarkan. Ialah yang Helwa rasakan, merasa kesepian dalam keramaian. Saat ini ia tengah duduk lesehan di kafe yang bernuansa Islami sambil mengaduk-aduk minumannya sendirian. Awalnya Helwa mengajak Ara menghadiri acara tebar dakwah yang diselenggarakan oleh kafe tersebut 1 bulan sekali. Namun Ara menolak sebab mengantarkan kakaknya ke butik memilih gaun pernikahannya. Selama 1 tahun terakhir ini, Helwa memang sering mengikuti acara-acara yang berbau Islami untuk mengisi kesepiannya. Helwa, panggil seorang pria, lantas Helwa menoleh, dan langsung mendapati pria di masa lalunya saat sekolah. Helwa segera mengalihkan pandangannya tampak cuek. Kamu Helwa kan, masih ingat kan sama aku? Hufair! Ujar Hufair yang kembali dicuekin oleh Helwa. Hufair tampak ingin duduk di depan Helwa yang terhalang meja. Maaf! Helwa menunjuk sebuah peraturan berbentuk kaligrafi. Di kafe ini ada peraturan melarang duduk berduaan yang bukan mahramnya. Hufair menghela nafasnya tampak kecewa. Baiklah, bisakah kita bicara lain waktu Hel? Pinta Hufair. Ada yang ingin aku bicarakan Imbu Hufair. Helwa hanya menjawab dengan senyuman.
Hufair yang paham, segera pergi ke tempat di mana khusus para pria. Saat hendak minum tiba-tiba gelas Helwa tumpah terkena tendangan bola. "Maaf Bibi, Arfan tidak sengaja." Seorang bocah laki-laki mengatupkan kedua tangan mungilnya di depan Helwa. Helwa hanya tersenyum manis seraya berdiri mengambil bola yang menggelinding di lantai lalu memberikannya. "Makasih Bibi," ucap Arfan girang. Sama-sama balas Helwa seraya tersenyum. "Arfan, kamu di mana?" Seorang pria memanggil Arfan. "Arfan di sini Abi." Arfan segera berlari menuju seorang pria berpakaian koko. "Deg!" Seketika jantung Helwa berdegup kencang, keringat dingin membasahi telapak tangannya. Helwa terpaku terdiam di tempat, dunia seakan berhenti berputar tatkala ia melihat pria yang dipanggil Abi oleh Arfan adalah Ahlan. Pria yang sangat ia hindari pertemuannya hingga ia rela berlari ke kota lain untuk melupakannya. Di depan sana Ahlan berdiri sambil memegangi tangan Arfan tampak sama terkejutnya melihat Helwa. Air mata Helwa jatuh tanpa kompromi. Tak tahan Helwa segera mengambil tasnya lantas berlari keluar dari kafe. Setibanya di parkiran kaki Helwa tak sanggup lagi membawa lari badannya, hingga terjatuh tersungkur ke tanah. Sekilas Helwa menoleh ke belakang, hingga akhirnya ia tertawa miris, merasa kasihan pada dirinya sendiri yang masih berharap Ahlan akan mengejarnya. Ingat Helwa, Ustadz Ahlan suaminya Hulia, bahkan sekarang mereka sudah punya anak. Ustadz Ahlan tidak akan peduli lagi dengan kamu. Ia sudah bahagia. Lirih Helwa tanpa mengurangi air matanya yang mengalir. Helwa merasa sia-sia pelariannya selama 5 tahun lebih. Pertemuannya dengan Ahlan saat ini seakan mengulang luka lama. Samar-samar Helwa mendengar ceramah di dalam kafe dimulai. Dan lagi itu suara Ahlan. Helwa mengusap air matanya, berusaha tegar. Dengan langkah pelan ia mendekat ke pintu kafe. Ia lihat paling depan sana Ahlan tengah memegang mikrofon. Figur Ahlan menebar sejuta pesona. Setiap ucapannya diselipi senyuman simpul menghiasi wajah teduhnya. Kata-kata indahnya mampu membius para jamaah. Bahasa tubuhnya penuh kelembutan dengan sesekali tangannya mengusap kepala kecil Arfan yang duduk di sebelahnya. Hati Helwa teriris, sakitnya bak luka ditaburi garam. Helwa cemburu melihatnya. Cemburu dengan kedekatan Ahlan dan Arfan yang Helwa yakini putra Ahlan dengan Hulia. Bibir Arfan begitu mirip Ahlan, begitu juga rambutnya. Usia Arfan sekitar 4 tahunan lebih. Itu artinya Ahlan langsung memiliki anak setelah berpisah darinya. "Begitu mudahnya kau melupakanku, Ustadz." Helwa menyeka air matanya. Cemburu itu menyakitkan, tapi paling menyakitkan lagi ketika cemburu pada orang yang tak dimiliki. Begitulah yang tengah Helwa rasakan sekarang. Dusta memang jika Helwa mengatakan cintanya untuk Ahlan telah empati, buktinya hingga saat ini Ahlan masih teristimewa di hatinya, pesona Ahlan masih kerap hadir di sela-sela kesepiannya. Kenangan Ahlan masih segar di ingatannya, selalu di hatinya, selalu di jiwanya, tersimpan di memorinya. Dulu Helwa begitu mudahnya gonta-ganti hati dengan perasaan yang baru dengan para pacarnya. Melupakan mantan adalah keahliannya, tapi sekarang ia sadar, yang ia rasa untuk para prianya hanyalah sekedar suka bukan cinta. "Tapi untukmu Ustadz, wabil hakikoh, uibukum." Lirih Helwa. "Tapi untuk sekarang aku akan mencari kebahagiaanku sendiri, aku ikhlas melihat." Ustadz bahagia. Helwa mengusap air matanya, ia sudah bertekad untuk move on walau menyakitkan. Rasa yang pernah ada. Kini sepi menyelimuti diri, mabuk rindu meradang kalbu, pilu demi pilu meresap ulu, karena tak sanggup menahan sembilu di sepanjang waktu. Helwa termenung di dalam kamar, memikirkan pertemuannya dengan Ahlan kemarin. Jujur saja, Helwa kembali merindukannya, pertemuan singkat dan menyakitkannya itu membuatnya candu, ada rasa kurang ingin lagi. Dan sekali lagi. Iseng Helwa membuka sosmednya dan mengetik tulisan. Ada 2 air mata mengalir ke sebuah sungai, satu tetes air mata itu menyapa pada air mata yang satunya. "Akulah air mata seorang gadis yang mencintai seorang pria, namun telah kehilangan dirinya, sedangkan kau siapa?" Tanya tetesan air mata pertama.
Aku adalah air mata seorang pria yang menyesal membiarkan seorang gadis yang mencintaiku pergi berlalu begitu saja, jawab air mata kedua. Usai mengetik, Helwa mengirim postingan dengan disertai foto air mata yang diambilnya dari Google. Tak sengaja Helwa menemukan barang-barang Ahlan di lemari kamar yang dulu ia tempati bersama Ahlan. Sebab semenjak kembali dari luar kota, Helwa pindah kamar, tak mau menempati kembali kamar tersebut demi melupakan kenangan dirinya bersama Ahlan. Semenjak bercerai, Ahlan memang tak lagi pernah pergi ke rumah Helwa, lebih-lebih saat mendapatkan hinaan dari keluarga Helwa. Hingga sebagian barang Ahlan masih tersisa di lemari Helwa. Helwa meraih sorban Ahlan dan menciuminya, air matanya mengalir begitu saja saat mencium wangi sorban Ahlan. Wangi parfum kesukaan Ahlan masih melekat di sorban tersebut setelah beberapa tahun lamanya, semelekat kenangan Ahlan juga di memori Helwa. Kenapa sesakit ini berpisah darimu Ustadz? Dan kenapa sesulit ini juga melupakanmu? Aku sama sekali tak mengharapkan nikmat cintamu. Aku hanya ingin bisa dengan mudah melupakanmu. Lirihnya Helwa dengan air mata yang masih mengalir. Helwa memarkirkan motornya, melepas helmnya lalu berjalan menuju angkringan tepi danau. Selepas menghadiri acara kajian muslimah yang diadakan di kampus ARA, sorenya Helwa menyempatkan diri mampir ke tempat favoritnya yaitu danau. Es bobanya 1 Pak, rasa kayak biasanya. Usai memesan, Helwa langsung duduk di kursi menghadap danau, memandangi pemuda-pemudi yang tengah bercandaria di atas perahu. Mendadak ia merasa kesepian dalam keramaian lagi. Jangan banyak pikiran, nanti stres, kan saya yang cakep-cakep stres. Ujar Hufair yang tiba-tiba datang dan langsung duduk di kursi depan Helwa yang terhalang meja. Helwa hanya membalas dengan senyum simpul seraya menerima pesanan esnya. Hufair menatapi Helwa yang tampak cuek sambil menyeruput esnya. Jadi, sekarang kesibukanmu apa, Hel? Tanya Hufair tampak basa-basi. Sibuk mikirin hidup yang penuh tanda tanya. Cuekin aja, jalani saja, ikutilah alurnya. Helwa menjawab dengan candaan seraya mengukir sedikit senyum di bibirnya. Kamu masih banyol aja ya dari dulu, selalu menghibur. Tanggap Hufair sambil terkekeh. Terima kasih, ucap Helwa. Hufair masih tersenyum. Kamu sendiri sibuk apa? Tanya Helwa tanpa melirik Hufair. Gak ada. Secara, udah sukses gitu, pakaiannya aja berjas dan berdasi, udah jadi pengusaha sukses ya? Tanya lagi Helwa dengan masih sibuk meminum esnya. Hufair terkekeh. Gak juga, Hel, aku cuma nurusin usaha papa aku. Oh ya, kok bisa? Padahal dulu bilangnya mau fokus sekolah dulu untuk mengejar cita-cita. Gak cuma mau ngejar cinta hingga tega meninggalkan aku di saat akan nikah. Sindir Helwa seraya tersenyum sinis. Hufair menundukkan pandangannya dalam, rasa menyesal kembali menghinggapi relung hatinya. Helwa tersenyum, rasanya puas melihat ekspresi penyesalan Hufair. Maaf ya, Hel. Lirih Hufair. It's okay, jawab Helwa enteng. Jadi kamu sudah pisah dengan suami kamu, Hel? Maaf, aku tidak tahu siapa namanya. Yang kudengar kamu hanya dinikahkan dengan ustaz baru di sekolah kita sebagai penggantiku. Helwa tersenyum kecut. Untuk apa kau menanyakan itu? Kemarin aku lihat kamu lari saat bertemu dengannya di kafe. Seakan menghindari pertemuan dengannya. Tidak mungkin jika kalian masih bersama, reaksimu seperti itu saat. Lalu apa pedulimu? Sekak Helwa memandang sinis ke Hufair. Aku masih sayang sama kamu, Hel. Tolong maafkan kesalahanku di masa lalu. Saat itu aku hanya ingin fokus sekolah. Aku memang bot nolha meninggalkan berlian sepertimu. Feli mau kemana memang? Nada Helwa tampak mengejek. Feli bukan siapa-siapaku, Hel. Dia hanya anak kawan sosialita mamaku, yang memang dari dulu-dulunya ngejar-ngejar aku. Jelas Hufair, Helwa hanya diam tampak tak peduli. Jadi kumohon kembalilah padaku, Helwa. Aku janji akan membahagiakanmu, tak akan mengecewakanmu lagi. Kita mulai semuanya dari awal lagi. Pinta Hufair penuh harap. Helwa membuang pandangan,
Kadang terlintas di pikirannya untuk menerima tawaran Chandra yang akhir-akhir ini selalu menyatakan perasaannya ingin menjadikan Helwa kekasih halalnya, demi menghindari Hufair yang tidak ada menyerahnya mengejar dirinya, dan juga untuk memudahkan dirinya melupakan Ahlan dari memorinya. Helwa, kamu mau kan maafin aku? Hufair menatap Helwa. Helwa tampak berpikir. Aku maafin kamu, tapi tidak dengan kembali lagi dengan kamu. Maaf Hufair. Helwa meraih tasnya dan pergi berlalu dari hadapan Hufair. Aku bawa lagi keranjangnya ya, Pak. Seperti biasa Helwa menjinjing keranjang berisi es boba yang telah terkemas rapi untuk menjajakannya dekat danau. Jika masa remajanya dulu mainnya Helwa ke mall atau tempat wisata, entah kenapa saat ini ia lebih suka menghabiskan waktu senggangnya di tempat kajian-kajian Islami atau hanya pergi ke danau yang diakhiri dengan membantu bapak tua menjajakan dagangan esnya. Helwa naik ke atas perahu yang telah terikat. Sontak orang-orang di atas perahu lainnya mendekat untuk membeli es di keranjang Helwa, saat sibuk-sibuknya melayani tiba-tiba. Permisi kakak, ini untuk kakak Helwa. Seorang anak laki-laki memberikan selembar kertas pada Helwa. Maaf dari siapa ya? Tanpa menjawab pertanyaan Helwa, anak laki-laki tersebut pergi berlari. Helwa menautkan alisnya tampak heran. Tangan lentiknya membuka lipatan kertas dan membacanya. Apa kabar hatimu? Hanya kalimat itu yang tertulis di selembar kertas tersebut. Helwa yang heran mengedarkan pandangan ke area danau, mencari sosok pemberi kertas tersebut, namun nihil. Ia tak menemukan tanda-tanda orang yang kemungkinan mengenal dirinya. Jika anak tadi salah ngasih orang, tak mungkin juga sampai menyebut namanya, kecuali ada dua nama yang sama di tempat itu. Apa mungkin Hufair? Batin Helwa. Esnya satu ya? Ujar pembeli, membuyarkan tafakur Helwa. Oke kak. Helwa menyudahi pencariannya, melipat kembali kertas tersebut dan menggenggamnya. Tangan lentik Helwa meraih keranjang di bawahnya. Oh ya, rasa apa? Rasa yang pernah ada. Deg. Suara itu kembali mengingatkan Helwa pada seseorang. Helwa segera menoleh ke samping. Ustadz! Helwa tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Kehadiran Ahlan hadapannya secara tiba-tiba membuatnya merasakan sesak di dada. Habis baca, jangan lupa 8 ngalkan komenannya. Suka aja gitu baca komenan Jenenagn sambil senyum-senyum sendiri.